Shalom Elohim. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang menjelang sore. Baiklah, di sore hari ini kita akan menyiapkan hati kita untuk kita beribadah singkat. Kita yakin percaya di saat kita beribadah dengan sungguh-sungguh, pastinya Allah kita akan menepati janjinya, yaitu janji ibadah buat kita, yaitu makanan minuman diberkati, sakit penyakit dilalukan, belalang belahap, pengerik, pelompat, pencuri berkat firman Allah akan singkirkan dalam kehidupan kami yang percaya kepadanya. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di siang menjelang sore hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk kita beribadah singkat. Yang penting hati kita serius, fokus untuk kita beribadah, supaya kita akan mendapatkan janji ibadah yang Allah berikan, karena Allah tahu hati kita, apakah kita serius atau tidak. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari kita angkat satu pujian yang berkata, ku naikkan syukur. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, kami sembah-sembah-Mu Tuhan. Kami masyurkan nama-Mu Tuhan, kami agungkan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih atas anugerah-Mu bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Benar Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus yang manis, kami bersyukur, berterima kasih Bapa di sepanjang hari ini Tuhan. Kami yakin percaya Engkau Tuhan sanggup ambil alih di setiap langkah-langkah kami. Bahkan terlebih dari hari kemarin, bahkan sampai saat ini, kami tetap bersyukur, berterima kasih senantiasa dengan apa yang Allah kerjakan dalam kehidupan kami semua, terlebih khusus hamba-Mu. Terima kasih Bapa, di siang hari ini Bapa, hamba-Mu sudah menaikkan doa, pujian, dan penyembahan, dan akan menyampaikan firman Allah di siang sore hari ini. Bapa, sebelumnya kuduskan dengan firman Allah tubuh jiwa roh panca indera kami semua, baik terlebih yang mengikuti siaran ini, bahkan hamba-Mu Elizabeth Lucia Maria Pangkeng yang akan menyampaikan isi hati-Mu lewat kebenaran firman Allah. Bapa, hamba yakin dan percaya kami semua ada sukacita, damai sejahtera, bahkan firman Allah itu tidak akan kembali begitu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Hamba yakin dan percaya kuasa Roh Kudus Allah yang hidup, yang tidak terbatas dengan ruang dan waktu, sanggup menyingkirkan segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu jalannya ibadah singkat di siang hari ini. Bapa, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur terima kasih kepadamu. Amin. Bapak Ibu kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, ya, saya yakin percaya kita tetap ada sukacita damai sejahtera di saat kita beribadah, sekalipun ibadah kita singkat di siang hari ini, tapi Roh Kudus akan memberikan pertumbuhan di setiap kebenaran firman Allah yang didengar dan dibaca. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, kita akan baca firman Allah di siang hari ini, di mana Injil Markus 1 ayat 9 sampai dengan ayat 11, yaitu perikopnya Yesus dibaptis Yohanes. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita tetap fokus pikiran kita, hati kita untuk kita beribadah, ya. Kita menghormati, menghargai kehadiran Allah di dalam kita beribadah, sehingga Allah akan berkenan ya di saat kita benar-benar melakukan apa yang baik, yang benar dan berkenan di hati Allah. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, perikopnya yaitu Yesus dibaptis Yohanes, pasal ayat 9 sampai dengan ayat 11. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya bacakan, ya. Yesus dibaptis Yohanes, Injil Markus ayat 9 sampai dengan ayat 11. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah Allahku, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin sudah sering mendengar firman Allah ini, ya, di mana Yohanes Pembaptis membaptis Tuhan Yesus di sungai Yordan. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, ya. Kalau Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus yang belum menerima baptisan di gereja lokal masing-masing, mari siapkan hati, diri kita, tubuh, jiwa, roh kita persembahkan kepada Allah yang hidup sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hati Allah. Ya, kita dibaptis ini sebagai tanda penyerahan diri kita kepada Allah. Kita memberikan tubuh, jiwa, roh kita kepada Allah. Ya, lewat baptisan ini nama kita dimateraikan di buku kehidupan. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Ya, puji nama Tuhan. Begitu juga Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di sungai Yordan. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Kenapa harus Yohanes yang membaptis Yesus di sungai Yordan? Kenapa? Kenapa enggak Yesus saja yang membaptis Yohanes? Ya, karena memang ini sudah ditetapkan Allah, ya, rencana Allah untuk Yesus supaya dibaptis oleh Yohanes, ya. Kenapa Yohanes ini harus membaptis? Ya, karena itu memang adalah sudah rencana Allah, ya. Dan itu benar-benar dikerjakan oleh Yohanes Pembaptis untuk membaptis Yesus di sungai Yordan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus ini membuktikan dirinya dengan dia merendahkan hati, merendahkan diri untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di sungai Yordan. Sekalipun Yesus Kristus adalah anak Allah yang sudah direncanakan Allah, dipanggil dan dipilih oleh Allah untuk menjadi utusan Allah, untuk menjadi
penyambung lidahnya Allah untuk melanjutkan karya keselamatan daripada Allah Bapa di surga. Amin, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ya. Oleh sebab itu Allah tetap terus memakai Yesus Kristus, ya. Dengan karunia yang Allah berikan kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah, melanjutkan karya keselamatan daripada Allah Bapa di surga untuk memberitakan Injil, mendoakan orang sakit di setiap desa kota di mana Allah tetapkan. Yesus Kristus harus melangkah, bertindak, berjalan, berkeliling dari desa ke kota untuk menyelamatkan orang-orang yang belum percaya kepada Yesus dan yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi, bahkan memberitakan Injil, mendoakan orang sakit dan kerasukan setan. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, ayat pertama di sini mengatakan, pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Ya, yang seperti saya katakan tadi, Yohanes Pembaptis membaptis Yesus. Itu adalah rencana Allah yang sudah ditetapkan untuk Yohanes dan Yesus, supaya Yohanes Pembaptis membaptis Yesus di sungai Yordan. Tandanya Yesus bertobat usia 30 tahun, Allah memakai Yesus Kristus. Ya, Allah memakai Yesus sehingga menjadi nama Yesus Kristus. Artinya Yesus Kristus yaitu diurapi oleh Allah untuk melanjutkan karya keselamatan Allah, untuk memberitakan Injil, mendoakan orang sakit, mengusir setan, bahkan terlebih memperkenalkan nama Allah, ya, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, menyembuhkan penyakit apapun yang dialami bagi orang-orang yang mau didoakan, dilayani oleh Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat selanjutnya di sini ayat 10. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti roh huruf besar, ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, artinya Roh Kudus. Roh huruf besar, R huruf besar, roh huruf besar, yaitu Roh Kudus, yaitu Roh Allah, ya. Roh Allah seperti burung merpati, ya, turun ke atas Yesus, ya. Jadi Roh Allah ini, ya, dia berbentuk burung merpati yang turun di atas kepala Yesus Kristus setelah Yesus Kristus dibaptis di sungai Yordan. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, maukah kita mau dibaptis? Ya, seperti apa yang Yohanes Pembaptis lakukan kepada Yesus, yaitu baptisan orang dewasa. Karena Yesus saat itu berusia 30 tahun dan dipakai Allah untuk melanjutkan karya keselamatan Allah, untuk memberitakan Injil, membawa kabar baik bagi semua orang, mendoakan orang sakit, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan bagi mereka yang kesurupan, bahkan yang kurang iman pengharapan daripada Allah Bapa di surga. Allah menambah-nambahkan iman pengharapan itu dari Allah Bapa di surga melalui perantaraan Yesus Kristus sebagai anak Allah yang melanjutkan karya keselamatan untuk membawa kabar baik bagi semua orang, bagi kita semua. Amin, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Kita lanjut lagi, yaitu lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ya, setelah Yesus dibaptis di sungai Yordan, ya, tiba-tiba dia melihat dengan alam roh dia, dengan kasat mata rohani. Yesus melihat seperti ada burung merpati, yaitu Roh Allah, Roh Kudus, ya, turun di atas kepala Yesus Kristus. Ya, di saat pencurahan Roh Kudus Pentakosta, ya, Allah mencurahkan rohnya kepada orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang dipanggil, dipilih sesuai dengan rencana Allah, ya, di dunia ini. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, begitu juga Yesus Kristus, ya. Dia dipanggil, dipilih oleh Allah sejak usia
30 tahun untuk melanjutkan karya keselamatan, membawa kabar baik bagi semua orang, bahkan bagi kita semua yang ada di muka bumi ini, baik yang mau menerima tidak menerima tugas panggilan yang dipilih Allah Yesus Kristus melanjutkan karya keselamatan itu kepada semua orang, yaitu dengan amanat agung yang Allah berikan kepada Yesus Kristus, bahkan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kewajiban kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Bagian Allah memberkati pekerjaan Tuhan yang kita kerjakan. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga di sini Yesus Kristus, ya. Lalu terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan, ya. Suara ini datangnya daripada Allah. Allah katakan kepada Yesus Kristus di hadapan Yohanes Pembaptis. Ya, setelah dibaptis Yesus Kristus mendengar suara itu dari Allah. Ya, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku Tuhan berkenan. Begitu juga kita yang sudah dibaptis oleh Allah kita, ya, lewat pelayan-pelayan Tuhan yang dipercayakan Allah untuk membaptis kita sebagai tanda pertobatan kita kepada Allah. Kita persembahkan diri hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus berkenan di hati Allah. Nama-nama kita sudah tercatat di buku kehidupan, ya. Lewat kita melakukan pembaptisan itu, nama kita sudah tercatat di buku kehidupan dan sudah dimateraikan oleh Allah Bapa kita di surga. Bila mana kita melakukan hal jahat lagi dan tidak bertobat dan main-main kita dengan Tuhan Allah kita tidak mau dipermainkan. Sehingga nama kita yang sudah dimateraikan di buku kehidupan akan Allah hapuskan kembali dan sia-sialah. Ya, sekalipun kita sudah melayani pekerjaan Tuhan, tapi kita masih main-main dengan Allah. Kita masih mempermainkan Allah Tuhan kita. Allah tidak segan-segan untuk menghapus nama kita yang sudah termeterai tercatat di buku kehidupan. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, marilah kita menjadi penyambung lidahnya Allah. Kita menjadi anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah. Tetap terus persiapkan hati hidup kita kepada Allah. Allah yang akan menyempurnakan, memperbaharui kita dari hari lepas hari. Kita baca di Kolose 3 ayat 5, ya, di mana di ayat 9 firman Allah katakan, hari lepas hari kita akan diperbaharui oleh Allah, yaitu tingkah laku kita, karakter kita harus dikikis terus oleh Allah Tuhan kita di dalam Yesus Kristus, supaya menjadi bejana yang murni yang berkenan di hati Allah. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, pengurapan yang Allah berikan kepada kita harus kita jaga, kita pelihara, supaya tidak kedapatan bercacat celah, dan pengurapan itu tidak hilang dan tidak diambil oleh Allah. Karunia, talenta, visi dan misi yang Allah berikan kepada kita, kalau kita salah pergunakan, Allah akan mencabut kembali. Terlebih pengurapan yang Allah berikan itu akan hilang begitu saja bila mana kita membuka celah, membuka peluang untuk iblis bekerja di dalam pribadi hidup kita, sekalipun kita sudah mengaku kita sebagai hamba Allah atau anak Allah. Ya, firman Allah katakan, iman disertai dengan perbuatan. Perilaku kita menentukan ke depan apakah kita ini masuk surga atau tidak. Hanya Allah di dalam Yesus Kristus yang sanggup bernilai pribadi hidup kita, orang percaya kepada Tuhan Yesus. Apakah kita layak menerima surga yang kekal atau tidak? Hak kedaulatan Allah itu mampu menyelidiki sampai ke lubuk hati kita yang paling dalam. Dia tahu apakah kita pantas layak menerima surga yang kekal. Oleh sebab itu Allah mau supaya kita tetap menjaga kekudusan yang Allah sudah percayakan kepada kita. Karena kita sebagai anak-anak Allah, hamba-hamba Allah, kita sudah dikuduskan oleh Allah, sudah dibenarkan oleh Allah.
ya. Lewat pertobatan kita sehari-hari kita buktikan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah yang berkualitas, yang layak menerima kerajaan sorga. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Mari kita tetap berjuang maju terus bersama. Kita lakukan bagian kita, melakukan pekerjaan Tuhan sambil berjaga-jaga atas diri kita, supaya kita tidak jatuh ya ke dalam pencobaan. Pencobaan memang itu ada, tapi marilah kita jangan melakukan kejahatan oleh karena cobaan yang kita hadapi. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya, manusia hidup di dunia ini tetap mengalami ujian dan cobaan, terlebih kepada anak-anak Allah, ya, terlebih kepada hamba-hamba Allah. Marilah kita tetap menjadi hamba kebenaran firman Allah, yang hidup dalam kebenaran firman Allah, sehingga kita boleh buktikan kepada dunia, kepada siapapun di sekitar kita, bahwa terang Tuhan Yesus itu ada di hati dan pikiran kita di setiap langkah-langkah kita. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya bersaksi sedikit, tahun 1996 saya dibaptis di Pantai Mutiara, Pantai Mutiara. Yang membaptis saya yaitu Bapak Gilbert Lumondong dan Bapak Pariyaji. Saat itu tahun 1996 mereka melayani pekerjaan Tuhan bersama-sama, dan saya diberikan sertifikat, ya, sertifikat baptisan, dan saya tetap masih simpan itu. Saya masukin di galeri saya di HP, ya, Infinix, bahkan terlebih di HP yang saya miliki sampai saat ini, bahkan juga saya tetap simpan, karena itu menjadi suatu bukti bahwa saya sudah dibaptis, karena melalui prosedur gereja harus melalui baptisan baru kita menjadi anggota jemaat di gereja lokal yang kita berjemaat. Apalagi menjadi seorang pelayan Tuhan, kita harus benar-benar, ya, persyaratan itu harus lengkap. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya, saya yakin percaya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan dimanapun berada. Saya melakukan baptisan selam itu di Pariyaji Bapak Gilbert Lumondong di Pantai Mutiara, ya, di Jakarta ini tahun 1996 setelah anak saya lahir, dan saya punya kerinduan hati untuk saya mau dibaptis. Dan waktu itu saya berjemaat di Gereja Bethel Indonesia, jemaat sepupu saya Ibu Since, ya, Manumpil. Tapi saat ini, ya, gerejanya sudah ditutup dan sudah almarhum suaminya daripada Ibu Since Manumpil, ya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, siapapun kita, hamba-hamba Allah, baik itu gembala, penginjil, pendoa, syafaat, para misionari yang Allah sudah tetapkan sebelum dunia dijadikan, kita dipanggil, dipilih sesuai dengan rencana Allah. Mari tetaplah kita mengerjakan keselamatan itu dengan sungguh-sungguh, dengan penuh takut dan gentar. Sekalipun kita sebagai pelayan Tuhan dipanggil, dipilih oleh Allah, kita ditempatkan di tempat pekerjaan kita, entah itu di dunia pemerintahan, entah itu pekerjaan kita swasta, baik itu sebagai kita pengusaha, baik itu kita sebagai karyawan, baik itu kita sebagai mahasiswa atau sebagai murid, ya, di sekolah di mana ditetapkan kita ada di situ. Ya, marilah kita harus membuktikan bahwa kita memiliki terang daripada Allah kita di dalam Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Di Yesaya 60 ayat 1 dan 2 firman Allah katakan, bangkitlah menjadi teranglah, karena terang Tuhan Allah itu sudah ada di dalam pribadi atas kita. Jadi terang Tuhan Yesus itu ada di atas kita, bahkan di hati kita. Kalau memang itu benar terang Tuhan Yesus ada di atas kita, di hati kita, mari kita sama-sama kita kerjakan, kita buktikan dengan perilaku kita sehari-hari sebagai hamba-hamba Allah, sebagai
pelayan-pelayan Tuhan di gereja manapun, kita sama-sama berjuang membuktikan bahwa kita ini memiliki terang dari Allah kita di dalam Yesus Kristus. Kita sedang diperbaharui oleh Allah supaya kita menjadi bejana yang murni yang berkenan di hati Allah. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya yakin percaya kita semua saling mendoakan, kita saling mengingatkan, kita saling menasihati, kita saling membangun, bahkan kita saling menegur supaya kita saling benar-benar mengingatkan satu dengan yang lain. Ya, kalaupun ada yang salah melangkah, kita nasihati firman Allah kepada teman, sahabat kenalan kita yang salah melangkah, kita tegur dengan kasih. Kita tegur dengan empat mata. Kalaupun dia tidak mau mendengarkan, kita tegur ya di hadapan jemaat, bahkan di semua orang. Supaya Tuhan Allah kita yang memperbaiki hidup kita, kalaupun kita mau bertobat, kalaupun kita mau bertindak bertobat, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita yang mau percaya kepadanya, yang mau bertobat. Allah mau memperbaharui diri kita bila mana kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh dan punya komitmen di dalam melayani Tuhan Yesus, melayani pekerjaannya. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya, saya yakin percaya kita semua akan diberkati oleh Allah, baik dari berkat rohani, berkat finansial, berkat kesehatan, kekuatan, umur panjang. Allah akan berikan kepada kita, akan menerima janji-janji Allah. Bila mana kita beribadah dengan sungguh-sungguh, kita akan menerima janji ibadah itu, yaitu makanan minuman diberkati dan sakit penyakit dilalukan, belalang pelahap pengerik pelompat pencuri berkat firman Allah. Allah akan singkirkan dari kehidupan kita yang percaya kepadanya. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya tutup firman Allah yang singkat di siang hari ini dengan satu pujian yang saya bawakan dan kita semua bawakan ya. Kita yakin percaya Allah yang menilai pribadi lepas pribadi kita. Allah mendengarkan seruan doa-doa permohonan kita lewat masalah persoalan hidup yang kita hadapi. Ya, kita yakin percaya di saat kita tekun berdoa, bahkan kita berdoa sepakat, besar kuasanya. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya, saat ini saya akan angkat pujian yang berkata, ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang besar? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya karya-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu, oh indahnya, oh heran karya-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berterima kasih Bapa dengan sebagian firman Allah yang saya sudah sampaikan dan yang sudah mendengarkan. Hamba yakin dan percaya firman Allah itu akan menjadi remah di setiap hati pribadi kita semua, baik saya menyampaikan dan yang mendengarkan. Terima kasih Bapa. Hamba yakin percaya firman Allah itu akan ditumbuhkan karena Roh Kudus yang memberikan pertumbuhan. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih dengan firman Allah di mana Yesus Kristus dibaptis oleh Yohanes. Begitu juga kami semua Tuhan, biarlah yang belum dibaptis oleh Allah di dalam gereja lokal masing-masing, ya biarlah benar-benar memberikan hati, diri, hidup, persembahan tubuh, jiwa, roh dipersembahkan kepada Tuhan lewat baptisan
yang dilakukan di gereja lokal masing-masing sebagai tanda pertobatan, supaya nama kita semua dimateraikan di buku kehidupan, dan bagian kita melakukan kebenaran firman Allah menjadi anak-anak Allah yang berkualitas. Ya, Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah ini biar tetap selalu meneguhkan hati kami semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan dengan firman Allah ini memberikan kita semangat, kekuatan yang baru bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, untuk tetap terus bergerak melakukan apa yang menjadi bagian bagi kita, di mana Allah sudah memberikan amanat agung bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah dipanggil, dipilih sesuai dengan rencana Allah. Kita semua Tuhan dimampukan oleh Roh Kudus untuk melakukan karya keselamatan itu, Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, firman itu biar tidak kembali begitu saja, tapi tetap selalu terus menjadi kekuatan semangat yang baru bagi kami. Karena Injil adalah kekuatan bagi kita semua yang percaya kepadanya. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan Yesus. Pengurapan baru terus mengalir bagi hamba-Mu, bahkan yang mendengarkan firman Allah di siang hari ini. Dan bila pengurapan itu mengajarkan setiap kami apa yang harus kami lakukan dan kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Baik kami sebagai pelayan Tuhan, baik kami sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, bahkan di saat kami bertugas di pemerintahan, di swasta, bahkan di dunia marketplace, di mana Tuhan tempatkan kita masing-masing, bila terang Tuhan Yesus itu tetap berada di dalam hati hidup kita dan benar-benar bersinar di sekeliling kita. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan Yesus. Biarlah hari lepas hari kita tetap selalu mengintrospeksi diri, bertobat dari setiap perkataan dan tindakan, sehingga kami tetap terus memiliki Roh Kudus. Roh Kudus tertib, sopan, dan teratur, mengajarkan setiap kita anak-anak Allah tetap selalu tertib, disiplin di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan Yesus. Bagi jemaat Tuhan, bahkan siapapun yang belum menerima baptisan, Bapa Tuhan jamah masing-masing, sehingga mereka ada kerinduan hati besar mereka, melangkah dengan iman mereka, memberikan diri mau dibaptis di setiap gereja lokal di mana Tuhan kehendaki mereka ada di situ. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk pemerintah bangsa negara Indonesia, mulai dari Bapak Jokowi, Pak Maruf, memberkati juga para kabinet, para menteri yang ada, memberkati juga alat-alat negara, TNI Polri, Angkatan Darat, Laut Udara, seluruh penegak hukum, jaksa, hakim, panitera, pengacara, KPK. Tuhan Yesus tolong berkati satu persatu di dalam usaha rumah tangga, di dalam pekerjaan, dalam bisnis mata pencarian, bahkan di dalam rumah tangga, dan anak-anak, cucu, mantu, keluarga besar. Biarlah aman dalam perlindungan Allah Bapa di surga saat ini, bahkan setiap hari selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, program-program pemerintah ini yang sedang dikerjakan, direncanakan, Tuhan Yesus Allah yang hidup, biarlah turut ambil bagian, sehingga di dalam program-program pemerintah ini berjalan dengan lancar, seturut dengan rencana-Mu, kehendak mulai yang jadi Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, begitu juga pemimpin-pemimpin agama dimanapun berada, masyarakat Indonesia. Tuhan Yesus tolong kami semua, dijauhkan, disingkirkan kami semua dari segala rencana jahat di dalam nama Tuhan Yesus. Jauhkan, singkirkan kami semua dari segala kuasa kegelapan roh jahat dalam nama Tuhan Yesus. Dijauhkan, disingkirkan kami semua dari segala pergaulan yang buruk di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Bapa setiap rencana usaha ke depan, biarlah Tuhan tolong campur tangan, sehingga rencana-Mu Tuhan benar-benar terlaksana, kehendak-Mu Tuhan yang jadi di setiap pribadi, daripada pemimpin agama, masyarakat Indonesia. Damai, sejahtera, sukacita, ketenangan, penghiburan, pelindungan daripada Allah Bapa di surga nyata sempurna bagi pemimpin agama masyarakat Indonesia, bahkan terlebih pemerintahan Jokowi, alat negara, para penegak hukum dimanapun berada. Kami yakin percaya Mazmur 91, di mana pelindungan Allah Bapa di surga nyata sempurna. Kisah para Rasul 2 benar-benar itu nyata sempurna bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami Indonesia, terlebih juga Tuhan untuk pemimpin
agama masyarakat Indonesia, biar tetap saling bertoleransi, bahkan ada saling menghormati dan menghargai. Bahkan kami yakin percaya ketertiban kedisiplinan itu terjadi di negara kami Indonesia, aman dalam pelindungan Allah Bapa di surga. Terpujilah nama Tuhan Yesus, bahkan terlebih Tuhan berikan kesehatan, kekuatan yang luar biasa bagi pemimpin bangsa Indonesia, para pemimpin agama dan masyarakat Indonesia, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa juga Tuhan untuk setiap hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, baik itu pendeta, gembala sidang, pendoa syafaat, para misionari, penginjil, bahkan terlebih para biarawan, biarawati, jemaat Tuhan dimanapun berada, baik Indonesia di luar negeri. Tuhan tolong campur tangan di setiap pribadi lepas pribadi, baik itu di dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, usaha, mata pencarian, dalam dunia pendidikan, bahkan terlebih Tuhan Yesus di dalam program-program pelayanan yang sedang direncanakan dikerjakan, baik lewat siaran langsung, di mana Tuhan mengadakan suatu doa, pujian dan penyembahan, kesaksian firman Allah di setiap ibadah demi ibadah, di setiap denominasi gereja, baik itu ibadah online, ibadah offline. Tuhan Yesus tolong campur tangan program-program gereja ini, sehingga semua boleh berjalan dengan lancar. Rencanamu Tuhan dilaksanakan, kehendak-Mu Tuhan yang terjadi. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan Yesus sanggup melipat gandakan mujizat jiwa-jiwa terjadi di setiap gereja-gereja lokal dimanapun berada. Dan kami yakin percaya Engkau Tuhan Allah yang hidup, sanggup memperluas kapasitas pelayanan pekerjaan Tuhan di setiap denominasi gereja, baik itu pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, setia taat kepadamu Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Biar semua pelayan-pelayan Tuhan tetap selalu komitmen ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan untuk membawa kabar baik dimanapun Tuhan bawa utus, di setiap suku, pulau, kota, provinsi, bahkan di setiap negara di mana Tuhan bawa hamba-hamba kebenaran ini. Bapa, hamba yakin dan percaya kuasa Allah luar biasa menyertai langkah-langkah mereka, kami semua. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Terlebih Tuhan, hamba berdoa Tuhan, berikanlah selalu kesehatan, kekuatan bagi setiap pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan di setiap denominasi gereja, baik yang ada di Indonesia, di luar negeri. Kalaupun saat ini mereka sedang mengalami sakit, penyakit di rumah sakit, mereka terbaring karena sakit, bahkan mereka juga terbaring di rumah mereka masing-masing oleh karena sakit. Tuhan Yesus tolong jamah tubuh jiwa mereka Tuhan, jamah tubuh jiwa roh mereka Tuhan, sehingga mereka boleh sehat secara jasmani, sehingga mereka juga sehat secara rohani. Batinnya mereka biar tetap selalu bertambah-tambah di dalam Allah kita, di dalam Yesus Kristus. Dan nama Tuhan Yesus Allah yang hidup ditinggikan di setiap pribadi lepas pribadi bagi mereka, dan terlebih Tuhan saya sendiri. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus. Hamba yakin dan percaya Filipi 4 ayat 19 Allah genapi, 1 Korintus 2 ayat 9 firman Allah ini digenapi, bahkan Mazmur 91 Allah genapi di dalam pribadi lepas pribadi, dari setiap pemimpin gereja jemaat Tuhan di setiap gereja lokal, baik di Indonesia, di luar negeri. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah Tuhan yang berkuasa sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada,
Saya yakin percaya ada sukacita damai sejahtera di setiap pribadi hati kita semua, sekalipun kita mengalami kesulitan masalah persoalan hidup dengan versi masing-masing masalah yang kita hadapi. Tapi saya yakin percaya kita semua akan diberikan Allah sukacita, damai sejahtera, ketenangan, penghiburan, ada pelindungan Allah Bapa di surga bila mana kita ada di dalam kebenaran firman Allah. Ada amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, tetap semangat maju terus di dalam Tuhan. Tetap semangat melayani pekerjaan Tuhan. Sehingga di saat alam menjemput kita, kita tidak kedapatan bercacat celah. Tapi kita tetap selalu menjaga kekudusan lewat perkataan dan tindakan kita. Ada amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kita tetap maju terus. Milikilah roh menyala-nyala, baik dalam melayani Tuhan Yesus dan melayani pekerjaan Tuhan. Biarlah kita tetap selalu melengkapi sebagai tubuh Kristus. Tetap semangat maju supaya nama Tuhan ditinggikan di pribadi hidup kita. Orang di sekitar kita akan melihat bahwa kita memiliki terang yang berasal daripada Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus. Puji nama Tuhan Yesus. Saya tutup. Ya, ibadah singkat di siang hari ini. Tetap semangat maju terus ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Firman Allah katakan hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau kita sudah patah semangat, tentunya kita tidak mengalami ya kekuatan kesehatan ya. Kita tetap semangat maju terus supaya kita tetap selalu ada sukacita dan sejahtera di saat kita menghadapi persoalan hidup. Tetap selalu kita prioritaskan Allah dalam kehidupan kita ya, karena Allah senang ditinggikan, Allah senang dipuja-puji di kolong langit ini. Amin. Puji nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Elohim. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi. Puji Tuhan.